Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Sinta Diari. Sebuah kisah yang berjudul Misteri di Tanah Minang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari berikutnya kira-kira lepas Isya, aku keluar beli makan. Dan di rumah yang waktu itu baru ada yang meninggal, masih ramai didatangi sanak keluarganya. Aku sempat mampir sebentar hanya sekedar ucapan bela sungkawa ketika aku hendak memasukkan motor malam itu. Dari arah makam, seorang laki-laki mungkin berumur 50-an tahun muncul. Dia melewati kontrakan dan menyapa. Lalu aku sapa balik. Pria itu sepertinya sehabis dari makam. Kemungkinan dia adalah saudaranya yang meninggal saat itu. Tapi sepertinya aku mengenal mirip seseorang, tapi aku lupa itu siapa. Aku tidak hafal orang-orang yang berada di kampung tersebut. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Pria itu mengaku saudara dan adik dari almarhum, namanya Bayu. Dia aku persilakan masuk tetapi memilih untuk duduk di kursi panjang yang terbuat dari anyaman bambu di depan teras. Kami mengobrol di teras rumah. Dia mengaku berasal dari Binjai, Medan, sama seperti almarhum dan istrinya yang juga berasal dari Medan. Bayu menceritakan bahwa abangnya sakit keras seminggu sebelum meninggal. Bayu menjelaskan bahwa abangnya sepertinya meninggal secara tidak wajar. Karena Bayu dan abangnya seperti memiliki ikatan batin, mungkin mereka kembar. Abangnya tidak sakit apapun sebelumnya, atau memiliki riwayat penyakit turunan atau sejenisnya. Bayu sangat yakin ada yang aneh dengan kematian abangnya. Bayu menduga ini ada kaitannya dengan bisnis abangnya. Karena usaha abangnya yang maju dan besar, banyak usaha yang serupa mengalami kemunduran, bahkan bangkrut. Padahal usaha milik abangnya ini terbilang masih belum begitu lama berdiri dibandingkan yang lainnya. Abangnya pindah ke Sumatera Barat karena dulu sering diteror oleh preman. Dan usahanya dijalankan oleh orang lain kepercayaan abangnya. Bayu dan saudara yang lainnya memiliki pekerjaan masing-masing. Jadi tidak bisa ikut andil dalam usaha abangnya itu. Keesokan harinya karena aku libur, aku berencana mencari keberadaan Johan, mantan pacarnya Mbak Kun. Aku hanya sekedar iseng, ingin membuktikan apakah yang dikatakan Neni itu benar. Aku pergi ke kampus di mana Neni kuliah sebelumnya dan pastinya mencari tahu keberadaan Johan. Setelah aku telusuri ternyata Neni dan Johan memang pernah kuliah di universitas tersebut. Dan aku mendapatkan alamat-alamat Johan yang berbeda di sekitaran Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Alamat rumah Johan sudah aku dapatkan. Setelah aku cari akhirnya aku menemukan lokasi rumah Johan. Aku bertemu dengan istrinya awalnya, tapi beberapa saat kemudian Johan keluar menemuiku. Pastinya mereka bingung. Tidak merasa kenal denganku pastinya. Aku dipersilakan masuk terlebih dahulu, lalu aku memperkenalkan diri. Panjang lebar kami basa-basi dan akhirnya aku mengutarakan tujuanku. Aku mengaku sebagai saudaranya Neni. Aku tahu Johan sangat terkejut dan berusaha untuk tetap tenang, seakan tidak mengenali Neni. Aku mulai menyinggung dan membahas soal Neni, tapi Johan terus berkelit dan mulai emosi hingga mengusirku dari rumahnya. Tetapi istrinya mencegah dan ingin mendengar semuanya. Aku lalu menceritakan semuanya sesuai yang aku tahu dari Neni. Tahu bahwa aku adalah seorang anggota kepolisian, Johan tidak bisa lagi berkutik. Johan sendiri sudah menikah 3 kali, 2 kali cerai dan istrinya saat itu adalah istri ketiga. Dan dari ketiga istrinya, Johan tidak memiliki anak. Aku meminta Johan untuk mengikutiku datang ke kontrakanku. Tentunya dia menolak dengan berbagai alasan. Karena desakan istrinya dan ancaman dariku, Johan tidak bisa menolak. Siang itu Johan aku ajak ke kontrakan. Dalam perjalanan, Johan mengatakan keluh kesahnya bahwa dia menyesal. Tentu mengatakan itu untuk menjelaskan sendiri. Meskipun dia bingung dengan apa yang aku sampaikan, dia hanya pasrah. Kami sampai di kontrakan sekitar pukul 2 siang. Johan sudah merasa takut saat itu. Di pikirannya pasti sudah bermacam-macam dugaan. "Bang, nanti jika aku kenapa-napa bagaimana bang? Aku kok takut ya?" ucap Johan.
Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Sambil menunggu malam, kami banyak yang dia ceritakan. Intinya, dia terus-menerus mengakui kesalahan. Malam akhirnya tiba. Lepas Isa, Johan sudah mulai ketakutan. Saat itu, Bayu datang dan mengajakku untuk menemani ke makam abangnya, dan Johan aku tinggal di kontrakan. Kami banyak ngobrol di sepanjang jalan. Menurut Bayu, abangnya adalah korban dari beku ganjang. Aku mengatakan bahwa aku sempat melihat sosok tinggi hitam di rumah abangnya malam itu sebelum abangnya meninggal. Bayu memperingatkan aku bahwa orang yang pernah bertemu beku ganjang akan jatuh sakit dan kemudian meninggal. Aku meresponnya cukup baik, tapi tidak aku anggap serius. Makhluk mana yang berani mengancamku? Karena terlalu masuk ke dalam obrolan, aku lupa dengan Johan yang ada di rumah. Akhirnya aku mengajak Bayu untuk segera kembali. Tetapi katanya, Bayu ingin menemani abangnya sebentar lagi. Aku tidak habis pikir, apa sedekat itu hubungan mereka. Aku kembali seorang diri karena khawatir dengan Johan. Tapi kekhawatiran aku percuma karena dia baik-baik saja dan sudah sedikit tenang. Beberapa jam kemudian, kurang lebih pukul 10 malam, Mbak Kun atau Neni berdiri di dapur melototi Johan dengan wujud manusia. Johan tidak menyadari tentunya. "Bang, sampai kapan aku di sini? Ada yang harus aku kerjakan. Aku pamit pulang ya. Lagi pula Neni sudah lama meninggal. Mana mungkin dia tiba-tiba nongol. Aku serius menyesali tindakanku dulu." Dia tidak menyadari bahwa Neni ada di sampingnya sambil melototinya dengan wajah yang menyeramkan. Johan terus berceloteh dan menyinggung bahwa yang aku katakan adalah kebohongan. Awalnya masuk kontrakan memang Johan mulai takut. Tetapi lama-kelamaan dia yakin bahwa yang aku ucapkan hanya omong kosong belaka. Johan mulai tenang dan mulai berani membahas masa lalu dia dengan Neni. Yang menurut Johan, bahwa Neni yang memaksa Johan untuk pergi. Aku hanya diam mendengarkan Johan yang semakin berani menyalahkan Neni. Tentu Johan tidak menyadarinya sosok jelmaan Neni yang dari tadi di sampingnya melototi Johan. Aku juga tidak ada bukti untuk meyakinkan dia bahwa Neni di sampingnya. Tetapi ucapan-ucapan Johan yang selalu membalikan fakta tentu membuat Mbak Kun atau Neni marah. Serak! Suara rokok dan korek yang tiba-tiba bergerak pelan di meja dan kemudian dengan cepat melayang ke arah Johan. Seketika Johan langsung ketakutan. Dia ingin lari keluar rumah tapi terhalang oleh Asbak yang tengah melayang di depannya. Johan terus-menerus minta tolong kepadaku untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak aku hiraukan. Aku sibuk bermain handphone dan tidak memperdulikan Johan. Sebelumnya aku juga menjelaskan kepada Johan untuk menyelesaikan masalahnya. Aku tidak ikut campur, hanya memantau saja jika Neni kelewatan. Namun dengan sikap Johan yang seperti itu akhirnya tidak memuaskan Neni. Johan kabur dan buru-buru menyalakan motornya lalu pergi. Meskipun Neni tidak puas, dia sudah cukup lega memberi Johan pelajaran. Setelah itu ada yang berubah dengan Neni. Dia seperti bukan Mbak Kun yang aku kenal. Energinya lebih lembut berbeda dengan sebelumnya yang terkesan menyeramkan. Tidak ada lagi beban yang dipikul Neni, sepertinya dia akan segera pergi. Tetapi karena Neni ingin membalas budi, dia akan tetap dikontrakan hingga aku pindah nanti. Tidak semua jin itu jahat. Mereka juga bisa balas budi, apapun akan mereka lakukan untuk membalas kebaikan kita. Bahkan sikap mereka jauh lebih manusiawi daripada manusia itu sendiri. Malam itu panas, pemilik rumah datang. Beliau khawatir saat mendengar dari beberapa warga melihat bola api melayang di atas kontrakan. Beliau akhirnya mengakuinya bahwa di kontrakannya dulu seorang mahasiswa bunuh diri. Aku menerima kejujuran beliau dan aku bilang memang sudah tahu itu dari awal. Aku juga mengaku bahwa aku seorang spiritualis. Hal mistis tidak membuat aku takut. Mendengar penjelasanku, beliau merasa tenang. Kemudian beliau pulang, aku antar sampai rumah, sekalian aku pergi ke kedai. Beberapa hari berlalu, Bayu masih sering berkunjung meski tidak setiap hari. Sore itu sepulang kerja, aku melewati rumah yang baru-baru ini meninggal. Ada seorang ibu-ibu tengah menyiram tanaman yang sedang mengobrol dengan Pak RT. Aku hentikan motor sekedar menyapa mereka karena Pak RT ini hobi bicara, jadi panjang pembicaraannya. Ibu-ibu itu namanya Enda, adalah istri dari almarhum. Aku menceritakan bahwa adik laki-laki almarhum hampir tiap hari mampir di kontrakan. Aku ceritakan semuanya, lalu tiba-tiba Bu Enda kaget hingga terjatuh. Bagaimana tidak, Bu Enda mengaku bahwa suaminya tidak memiliki saudara. Dan almarhum itu anak tunggal dan nama Bayu adalah almarhum suaminya. Ternyata Bayu adalah suami Bu Enda. Aku memang jarang bersosial di lingkungan tempat aku tinggal karena urusan pekerjaan.
Jadi aku tidak banyak mengenal orang-orang di lingkungan tersebut. Anehnya, aku tidak menyadarinya jika memang Bayu yang aku temui beberapa kali itu bukanlah manusia. Seharusnya aku menyadari itu. Aku dan Pak RT masuk rumah Bu Enda. Kami dipersilakan masuk untuk ngobrol di dalam rumah yang lebih nyaman. Di dalam ruangan aku melihat foto yang dihiasi oleh bingkai berwarna kuning emas. Sosok dalam foto tersebut memang mirip seperti orang yang aku temui akhir-akhir ini. Bu Enda bercerita sedikit tentang suaminya. Apa yang disampaikannya ada kemiripan dengan cerita yang Bayu ceritakan. Bu Enda sudah mengikhlaskan. Apapun yang terjadi dia tidak ingin lagi memperpanjang masalah meskipun sebenarnya Bu Enda tahu siapa pelakunya. Akhirnya aku pulang. Aku justru kepikiran soal kematian Bayu. Jika memang itu ulah makhluk halus yang disebut Beku Ganjang, mungkin harus aku selidiki. Sudah menjadi kebiasaan bagiku untuk ikut campur dengan masalah yang serupa. Sebenarnya aku tidak mau, tapi rasa penasaranku jauh lebih kuat dan memaksaku untuk bertindak. Di ruangan yang sunyi aku terbangun dari tidurku. Seorang wanita membelakangiku sedang menyisir rambutnya. Dialah Sinta. Ini sudah menjadi kewajiban jika malam Jumat tiba. Setelah Sinta membantuku meraga sukma, kami pergi ke suatu tempat di mana kami biasa menghabiskan waktu berdua untuk memandu kasih. Setelah aktivitasku selesai, sebetulnya aku tidak ingin pergi kemana-mana. Tapi aku teringat soal kejadian tetanggaku yang berkaitan dengan Beku Ganjang. Kemudian aku meminta Sinta untuk menemaniku menyelidiki tentang Beku Ganjang ini. Aku pergi ke suatu tempat di desa sebelah di mana aku bertemu Beku Ganjang pertama kalinya. Menurut Sinta, rumah yang aku tunjukkan itu adalah milik seseorang yang memiliki ilmu untuk mengendalikan Beku Ganjang. Atau bisa jadi orang tersebut memelihara Beku Ganjang. Tentunya aku tidak akan bertindak jika tidak ada bukti yang jelas. Pagi harinya saat aku berangkat kerja, aku sengaja melewati rumah yang malam itu kami duga pemiliknya memelihara Beku Ganjang. Tidak terlihat ada orang saat aku melewatinya. Saat pulang kerja, aku kembali melewati rumah tersebut dan ada seorang bapak-bapak yang sedang menyirami halaman rumahnya. Aku sekedar menyapa dan orang tersebut membalasnya dengan sangat ramah dan bersahabat. Aku sengaja pancing bertanya menyangkut hal-hal mistis, tetapi dari raut wajahnya biasa saja, tidak menunjukkan tanda-tanda ada kebohongan. Namun ada yang janggal ketika aku hendak pulang. Ada seorang laki-laki muncul dari dalam rumah dan keluar berbarengan denganku. Aku yakin orang tersebut memiliki sesuatu yang misterius. Tetapi karena tidak ada alasan bagiku untuk bertanya, akhirnya aku lanjut pulang. Esok harinya aku mampir lagi dan ketemu dengan pemilik rumah, waktu itu sebut saja Pak Ajo. Aku sempat menanyakan lelaki yang saat itu berpapasan denganku. Pak Ajo menjawab itu saudara istrinya dari Medan. Pak Ajo sendiri asli penduduk daerah situ dan lelaki yang sedang kami bicarakan sudah pulang ke Medan. Dari situlah aku tidak bisa untuk membongkar lebih jauh soal sosok pemilik Beku Ganjang. Itu sudah di luar jangkauanku. Aku tidak lagi bisa ikut campur. Beberapa hari kemudian aku masih sering mampir karena Pak Ajo ini orangnya baik sekali dan nyambung diajak ngomong. Aku mendengar bahwa saudara istrinya meninggal yang menurut Pak Ajo tidak wajar. Dia juga menyinggung soal Beku Ganjang. Di situ aku mulai bingung. Saat itu aku yakin bahwa saudara istrinya itu pemilik Beku Ganjang. Tapi dia meninggal karena Beku Ganjang. Ada kemungkinan mungkin pemilik Beku Ganjang bisa meninggal karena Beku Ganjang lainnya. Aku tidak bisa berasumsi tanpa adanya informasi yang jelas. Apa mungkin Pak Ajo sengaja menutupi atau aku yang salah menerka? Entahlah, aku tidak memperdulikan hal itu. Aku sudah tidak lagi penasaran. Tidak semua hal yang aku selidiki selalu berjalan mulus dan sampai sekarang pun aku tidak tahu kebenarannya. Beberapa minggu kemudian aku ambil cuti karena ingin ke Danau Toba bersama Jaka. Sebenarnya niatnya bukan ke Danau Tobanya, karena aku penasaran dengan sosok Beku Ganjang yang konon pusat kerajaan Beku Ganjang berada di Danau Toba. Sore itu Jaka sampai di kontrakan, semua sudah kami persiapkan, tinggal berangkat saja. Sore itu Jaka ingin menemui seseorang, karena Jaka diminta oleh kakak perempuannya untuk mengunjungi temannya di Bukit Tinggi. Akhirnya aku ikut Jaka berangkat menuju ke tempat teman kakaknya, sebut saja namanya Roni. Menurut cerita kakak Jaka, Roni ini dulu satu kampus dengan kakak Jaka. Menurutnya, Roni ini ditempeli oleh sosok kuntilanak dari Gunung Marapi di Sumatera Barat. Menurut kakaknya, Roni dulu diikuti oleh sosok wanita setelah pulang dari pendakian. Namun Roni tidak mempercayai hal itu. Dan sudah beberapa tahun berlalu, Roni baru menyadari
Roni menceritakan bahwa dia sering bermimpi bertemu wanita cantik yang selalu meminta berhubungan badan. Hal itu Roni alami hingga 1 tahun terakhir ini. "Tori, kita batalkan dahulu ke Danau Toba. Apa kau keberatan?" ucap Jaka. "Tidak masalah Jaka, kita urus dulu masalahnya yang ada." Roni menceritakan 5 tahun lalu saat Roni mendaki. Waktu itu Roni umur 30 tahun. Roni selalu gagal dalam menjalin hubungan dengan seorang wanita, bahkan pernah sampai ke pelaminan, tapi tiba-tiba saja itu dibatalkan sepihak. Roni teringat Narti, kakak Jaka, waktu itu pernah memperingatkan dia bahwa dia sedang diikuti sosok perempuan. Segera peringatan Roni abaikan, yang akhirnya dia mengalami kejadian yang tidak bisa dia hindari. Menurut penerawangan Jaka, Roni diikuti oleh sosok kuntilanak yang tidak biasa. Banyak jenis kuntilanak yang ada dan memiliki ketertarikan yang berbeda-beda. Roni melanjutkan ceritanya. Waktu berkemah di Gunung Merapi, dia bermimpi bertemu wanita cantik yang ingin menikahi Roni. Roni hanya beranggapan itu hanya sebatas mimpi. Roni menyetujuinya karena dalam mimpi Roni, sosok wanita cantik itu membuatnya terpesona. Tanpa dia sadari itu berdampak dalam kehidupannya yang susah mendapatkan jodoh. Karena permintaan kakaknya, Jaka akan membantu Roni untuk menghilangkan makhluk yang mengikuti Roni. Menurut Jaka, kuntilanak yang mengikuti Roni bukanlah kuntilanak yang sering kita lihat. Kuntilanak yang satu ini sangat berbeda. Dia memiliki perasaan dan juga cukup berbahaya. Akan percuma jika melepaskannya, dia akan kembali lagi. Satu-satunya cara yang aman mengembalikannya ke tempat asalnya. Akhirnya kami memutuskan untuk mendaki Gunung Merapi. Malam itu aku dan Jaka kembali ke kontrakan. Kami menyiapkan keperluan untuk mendaki. Selesai persiapan, kami istirahat dan bangun pukul 12:30 malam. Karena Roni telepon dan siap untuk berangkat. Kami harus berangkat malam itu dan sampai di Padang Panjang pukul 2 pagi. Kemudian kami bersiap berangkat untuk mendaki. Karena masih pagi buta, tentu masihlah gelap. Untung saja jalur pendakian mudah dan cuaca bagus. Serak. Seketika Roni mundur dan hendak kabur. "Tenang, tidak perlu takut. Tetap di tempat, jangan lari," perintah Jaka. Senter kami arahkan ke depan di mana suara berasal. Roni hanya melihat pohon-pohon bergerak yang menimbulkan suara. Tapi yang aku lihat adalah seekor kera putih yang besar bergelantungan loncat ke sana kemari. Brak! Suara kera itu mendarat tepat di depan kami. Kera itu besar, mungkin tingginya 3 meter. Roni tidak menyadari bahwa di hadapan kami ada sosok kera yang besar. "Jangan bergerak, tetap di tempat," perintah Jaka. "Ada apa bang?" tanya Roni keheranan. "Tidak ada apa-apa, hanya ada yang memberi salam." Roni mulai agak panik melihat sekelilingnya. Kehadiranku dan Jaka tentunya membuat makhluk yang ada di sekitarnya merasa terpancing. "Kenapa kalian kemari? Apa yang kalian cari?" kata seseorang entah di mana wujudnya. Kepanikan Roni mulai bertambah dan waspada dengan sekelilingnya. "Kami tidak ada maksud buruk, izinkan kami lewat," aku menjawab. Monyet besar itu kemudian pergi. Kami tidak bisa lagi mendeteksi sosok yang bersuara tersebut. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Semakin jauh kami melangkah, aura negatif di sekeliling semakin membesar. Sebetulnya arah yang kami tempuh bukan jalur pendakian. Tapi menurut Roni, dulu memang sempat tersesat dan berkemah di satu tempat. Mungkin inilah jalurnya. Hari sudah pagi. Setelah membuat tenda, kami istirahat karena lelah. Tidak peduli di mana tempatnya, selama kami masih berada di kawasan Gunung Merapi, kami bisa melepasnya. Sosok yang menempel pada Roni. Waktu terus berjalan hingga hari memasuki sore. Suasana dingin sekali saat itu karena sepertinya akan hujan. Kami berencana untuk pulang saja, karena jika hujan tentu akan merepotkan. Kami diskusikan akhirnya tetap untuk melanjutkan menunggu hingga malam. Semoga saja tidak hujan. Dari arah belakang kami muncul 2 orang pendaki dan menghampiri kami. "Alhamdulillah, permisi udah. Mau tanya, jalur keluar sebelah mana ya? Kami terpisah dari rombongan kami," tanya seorang mahasiswi. Sebut saja namanya Putri dan 1 orang lagi wanita adalah Rizka. Kami secara tidak sengaja bertemu dengan kedua wanita yang katanya terpisah dari rombongan. Namanya Putri dan Rizka. "Jalurnya sebelah sana Uni," ucap Roni. "Terima kasih udah." "Hati-hati ya," ucap Jaka cengengesan. "Putri, bagaimana jika besok saja kita keluarnya? Aku merasa ada yang janggal," kata Rizka.
Karena hari itu juga mulai gelap, tentu akan sulit jika harus dilalui oleh kedua wanita tersebut. Putri hanya menuruti Rizka karena Putri percaya dia bisa mengambil langkah yang baik. Putri meminta kami untuk bergabung. Awalnya kami ragu karena kami ada tugas yang cukup berbahaya. Tidak mungkin kami melibatkan mereka. "Maaf bang, mau tanya," ucap Rizka. "Iya, ada apa Uni?" "Maaf bang, bukan mau apa-apa. Cuma itu bang, kawan abang yang itu sepertinya diikuti makhluk sejenis kuntilanak. Bukan bermaksud nakuti atau ada maksud lain. Kebetulan aku bisa melihat mereka dan kawan abang satunya itu juga sama. Tapi aku tidak bisa jelaskan itu apa," ucap Rizka yang tidak tahu bahwa dia sedang berbicara dengan seorang ahli spiritual. "Uni banyak tahu ya. Terus di belakang Uni itu siapa?" Rizka tentu kaget mendengarnya. Abang bisa lihat," kata Rizka dengan nada yang agak keras sehingga aku menengok dan menghampiri mereka. "Ada apa Jaka?" "Tidak ada apa-apa. Sepertinya Uni ini sama seperti kau." "Berarti abang juga bisa lihat. Abang indigo ya?" Meskipun awalnya dia terlihat cuek dan tidak bersahabat, tiba-tiba berubah seperti seolah kami ini teman lama. "Aku bukan indigo nih, tapi anggap saja seperti itu." "Bisa kebetulan sekali ya bertemu dengan kalian yang memiliki kemampuan seperti Rizka," ucap Putri sambil menyembunyikan tangannya karena kedinginan. "Maaf, aku tidak seperti mereka," sahut Roni. Kami menjelaskan tujuan kami berada di sana. Putri pastinya takut, berbeda dengan Rizka yang terlihat semangat dilihat dari sorot matanya. Panjang lebar kami saling berkenalan dengan benar dan berbagi cerita. Beberapa jam berlalu kami semakin asik membahas percakapan yang berbau mistis. Hingga kami mulai berhenti berbicara saat kami mendengar sesuatu. Klak, 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 klak. Terdengar seperti suara langkah kaki, tetapi mirip tulang-tulang beradu yang membuat ngilu. Suara itu semakin dekat dan terlihat sosok berambut panjang berjalan merangkak tetapi posisinya terbalik. Cara merangkaknya mengerikan. Sekujur tubuh bersuara seperti tulang-tulangnya patah. Makhluk aneh pertama yang pernah kutemui bentuknya mengerikan. Ditambah lagi cekikikan seperti kuntilanak tetapi dengan suara yang ngebas. "Kuntil bapak," ucap Rizka tiba-tiba yang membuatku dan Jaka menahan tawa. Putri bersembunyi di belakang Rizka karena ketakutan dan Roni sendiri masih mampu menahan takutnya. "Pergi, kami tidak mengganggumu," ucap Rizka dengan berani sambil melempar ranting ke arah sosok tersebut. Makhluk itu pergi sambil tertawa mengerikan. Sosok itu cukup berbahaya sebetulnya. Tapi sosok itu tidak akan berani macam-macam jika ada banyak orang. Tapi sosok itu berani menyerang jika yang ditemuinya sendirian. Malam itu Jaka mempersiapkan untuk ritual pemanggilan untuk mengusir kuntilanak yang mengikuti Roni. Segala macam proses Jaka lakukan, berbagai mantra Jaka ucapkan dan sepertinya berhasil. Seketika aura berubah, Putri dan Roni mulai kehilangan kesadaran. Dibarengi munculnya ratusan kuntilanak di sekeliling kami dengan tawa yang mengerikan. Putri terduduk dan menutup telinga dipeluk oleh Rizka. Di samping Roni muncul sosok kuntilanak kuning dengan wujud yang mengerikan dengan kukunya yang panjang dan wajahnya yang menyeramkan. Roni kaget dan pingsan ketika melihat sosok kuntilanak-kuntilanak kuning di sampingnya. "Kalian di sini ada perlu apa? Kenapa memanggil kami?" ucap salah satu sosok yang berbeda di sana. "Yang mana pemimpin kalian?" kata Jaka. Mereka tidak membalas ucapan Jaka. Beberapa sosok kuntilanak merah mendekati kami. "Berhenti, mundur kalian. Kami tidak mengganggu kalian," ucap Rizka dengan berani menghadang sosok tersebut. Beberapa kuntilanak merah mendekat dan Rizka merasa terancam. "Syejin," panggil Rizka. Muncullah sosok kekar dan tampan dengan alis tebal dan berpakaian seperti panglima perang Cina dengan topinya yang khas dan membawa tombak dengan bila melengkung seperti golok. Kemunculan Syejin membuat beberapa kuntilanak lari meninggalkan tempat tersebut. Namun beberapa kuntilanak merah tidak gentar, hanya saja mereka berhenti bergerak. Lalu kuntilanak kuning yang tadinya diam saja hendak pergi, tetapi terhalang oleh sesuatu yang mengekangnya. Itu adalah mantra yang sudah Jaka rapalkan hingga membuat kuntilanak terkunci dan tidak bisa bergerak. Melihat aksi Jaka, kuntilanak merah menghampiri dan menyerang Jaka. Bam! Kuntilanak merah terpental jauh hingga tidak terlihat. Jangankan kuntilanak, serangan Inyak Rimbo saja terpental, apalagi makhluk yang di bawahnya. Namun aura negatif semakin kuat dan membuat Putri tergeletak pingsan.
Muncullah sosok hitam yang mengerikan dengan auranya yang sangat menekan. Keadaan mulai gawat. Aku harus segera memanggil Sinta sebab dalam keadaan fisik aku masih belum mampu untuk melawan mereka. Neng Rizka, bisakah pendampingmu melindungi kami sebentar? Iya bang, tapi aku tidak tahu Shejin mampu bertahan berapa lama, balas Rizka. Tidak lebih dari 1 menit, kataku dan langsung meditasi untuk memanggil Sinta. Sebelumnya yang Rizka lihat tentang sosok yang ada di sampingku itu hanyalah tanda atau ikatan antara aku dan Sinta. Sosok kuntilanak hitam itu langsung menyerang dengan ganas. Dengan arahan Rizka, Shejin mampu melindungi kami semua dari serangan kuntilanak hitam. Tiba-tiba kuntilanak hitam berteriak kencang sekali sehingga konsentrasiku hampir goyah. Seluruh kuntilanak merah berkumpul dan di belakangnya kuntilanak lainnya berdatangan. Rizka mulai tidak kuat menahan aura yang begitu besar. Namun dengan tekadnya Rizka tetap bertahan. Shejin memutar goloknya dan menyerang angin. Hembusan goloknya membuat semua kuntilanak yang ada terpukul mundur. Tapi sesaat kemudian para kuntilanak kembali berkumpul. Karena begitu kuatnya tekanan di sekeliling Rizka, lama-kelamaan dia tidak mampu menahannya, lalu dia roboh. Di saat yang sama tiba-tiba dari arah langit, 4 bayangan merah terjun ke bawah dan mendarat di sekeliling kami. Seketika tekanan yang menekan kami hilang. Keempat sirah datang dan masing-masing sirah mengitari kami. Apa perintahmu suamiku? Ucap Sinta. Musnahkan mereka. Aku beri perintah kepada Sinta. Tombak naga langit yang aku miliki adalah pemberian dari Raja Istana Langit. Meskipun sebenarnya bukan diberikan, karena tombak naga emas sudah mengakui aku Raja Al tidak punya pilihan lain. Tombak naga emas juga sebagai simbol kekuasaan yang mampu memerintah semua peri yang ada, bahkan ratu peri sekalipun. Dan tidak terkecuali penghuni Istana Langit, Raja Al sendiri tidak akan berani membantah. Hanya butuh sekian detik Sirah sudah selesai dengan tugasnya. Semua kuntilanak yang ada lenyap ketika dan tersisa kuntilanak hitam yang bertahan. Kuntilanak hitam perlahan lenyap dan suasana kembali tenang dengan suara-suara binatang malam saling bersautan. Aku jelaskan kepada Sinta tujuan kami dan Sinta tiba-tiba mendekati Jaka. Jaka paham apa yang akan dilakukan Sinta, lalu Jaka menyingkir meninggalkan kuntilanak kuning diurus oleh Sinta. Menyingkirlah, kau makhluk hina, jangan pernah kau datang kembali, ancam Sinta pada kuntilanak kuning. Kuntilanak kuning sangat ketakutan kemudian menghilang. Lalu Sinta dan Sirah kemudian berpamitan. Sebelum pergi Sinta mengatakan, suamiku, makhluk apa itu? Kata Sinta sambil menunjuk Shejin. Kami biasa katakan sendiri istriku, jawabku singkat. Lupakan, asal tidak menyakitimu tidak masalah, ucap Sinta yang kemudian pergi. Pastinya akan terasa asing bagi Sinta atas kemunculan Shejin, karena Shejin adalah makhluk dari dataran Cina. Meskipun aku sendiri sudah tahu, tapi melihat secara langsung penampilan Shejin jujur membuat aku kagum. Shejin mampu meniru penampilan manusia dengan sempurna, bahkan jauh lebih baik. Lenyapnya kuntilanak hitam dan kuntilanak kuning bukan berarti masalah kami selesai. Sirah telah banyak membantai kaum kuntilanak, tapi mau bagaimanapun dari sudut posisi kami harus melakukan itu. Karena tidak akan ada keberhasilan dalam negosiasi. Lagi pula aku juga tidak mempercayai makhluk sepertinya. Kemungkinan besar pimpinan kuntilanak tidak akan terima, biarlah jika itu terjadi. Datanglah kami siap menghadapi. Rizka tiba-tiba mendekatiku, sepertinya dia takut akan sesuatu. Bang, mereka itu sepertinya cukup berbahaya. Apa abang beneran bisa kendalikan mereka? Lalu kenapa mereka yang berjubah merah tertutup rapat wajahnya? Itu membuat aku tidak nyaman bang, ucap Rizka. Tidak perlu takut, mereka itu... Belum sempat aku menjawab Jaka memotongnya. Itu istri gaibnya yang menggunakan mahkota. Keempat jubah merah itu pengawal istrinya. Mereka adalah peri yang berasal dari Pasaman, asalnya dari kerajaan langit. Singkat Jaka menyampaikan sambil melemparkan senyum mautnya. Oh, istri gaib, peri, dari kerajaan langit. Serius bang? Keren sekali itu bang, ucap Rizka panjang lebar dengan berbagai pertanyaan. Kami sampai lupa 2 orang teman kami yang pingsan. Kami kemudian bawa masuk Roni dan Putri ke tenda masing-masing, lalu melanjutkan obrolan. Rizka masih keturunan Tiongkok, lebih tepatnya kakek buyutnya. Jika di Jawa ilmu-ilmu gaib banyak berasal dari aliran kejawen, tapi kakek buyut Rizka memiliki aliran yang memang berbeda, namun pengertiannya kurang lebih sama dengan aliran gaib di Jawa. Meskipun Rizka masih keturunan Tiongkok, tapi ayah ibunya orang Jawa. Kakek buyut Rizka seorang yang mendalami ilmu Tao,
Tao Jia. Ini mengarah pada kepercayaan soal dewa-dewi dan katanya ilmu ini bisa diwariskan turun-temurun tanpa proses dan ritual yang memakan waktu. Rizka termasuk keturunan dari sekian generasi yang mewarisi dari leluhurnya. Ketika lahir, Rizka sudah didampingi sosok yang disebut Shejin. Shejin ini menurut Rizka adalah salah satu prajurit kayangan atau kerajaan langit. Namun Shejin ini dulunya juga bagian dari pasukan merah. Pasukan merah adalah pasukan ekspedisi dari tanah kematian di Xinjiang, Cina. Nanti akan dibahas sesuai alur ceritanya. Shejin ini cukup kuat dari segi kemampuan individu. Tapi kemampuan Shejin bukan menjadi patokan utama. Sebab jin yang berasal dari Tiongkok ini memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan klan naga di Istana Langit sebetulnya berasal dari Tiongkok dan hanyalah makhluk biasa saja di sana. Di Cina, naga memiliki arti dan simbol yang berbeda-beda. Ada naga kemurkaan yang menjadi simbol kejahatan dan kehancuran. Ada juga naga bijaksana yang menjadi simbol kemakmuran dan keberuntungan. Shejin dianggap sebagai salah satu dewa dari kayangan. Leluhur Rizka pernah mengatakan ke anak cucunya, Shejin sendiri termasuk ke dalam dewa perang. Menurut Rizka, Shejin mampu memanggil bala bantuan pasukan jin. Meskipun bukan menyandang jenderal, Shejin termasuk perwira tinggi di kayangan dan lumayan berpengaruh. Sejauh ini Rizka belum pernah membuktikan kemampuan Shejin karena Rizka sendiri tidak pernah mendapat ancaman yang serius selama ini. Namun semenjak mengenal kami, tentunya sangat berpengaruh sekali bagi Rizka. Untuk pertama kalinya dia mengalami kejadian yang berbahaya tapi sangat menakjubkan. Menakjubkan untuk menjadi sebuah cerita, tetapi tidak mudah untuk melaluinya. Kami bertiga saling bercerita dan berbagi pengalaman hingga kedua teman kami, Roni dan Putri terbangun. Malam masih cukup panjang, kami gunakan waktu itu untuk istirahat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi soal kuntilanak. Esok harinya kami harus bersiap untuk pulang. Kami berencana ingin melanjutkan pergi ke Danau Toba esok harinya. Mengingat liburku masih lumayan lama, Rizka tertarik untuk ikut. Kami tidak keberatan bertambah satu orang lagi. Selesai beres-beres, kami segera pulang. Kami kembali melewati jalur pendakian dan setelah beberapa waktu kami melihat sebuah warung. Namanya aku lupa, seorang ibu-ibu yang jualan. Jika pernah mendaki Gunung Marapi di Sumatera Barat ini, pasti tidak asing dengan warung yang berjualan di jalur pendakian. Kami istirahat sejenak dan memesan kopi. Karena Rizka dan Putri sudah lambat 1 hari dari kelompoknya, mereka langsung pulang. Takutnya nanti membuat khawatir kelompoknya. Putri dan Rizka duluan keluar dan kami bertemu kembali esok harinya. Tanpa disangka, Roni dan Putri saling bertukar nomor telepon. Mengingat Roni seorang yang ganteng dan keren, Putri pastinya tidak menolak. "Sejak kapan kalian diam-diam dekat?" kata Jaka kepada Roni. "Ah, tidak juga, udah hanya pengen sebatas kenal saja," Roni menjawab menutupi kebenarannya. Namun Jaka terus menggoda Roni dengan candaan garingnya. "Dekati tuh Rizka, Jaka. Kau sama dia kan sama-sama berbau demit." "Yang bau demit itu kau, Tori. Mana ada makhluk yang berani dekati aku." "Bukannya tidak berani dekat kau, Jaka. Mereka tidak tertarik sama kau." Sambil tertawa aku membalas ucapan Jaka. "Wah, parah. Hantu saja tidak tertarik sama Bang Jaka, apalagi manusia." Roni menambahkan candaannya. "Kau ini udah, jangan kau dengarkan iblis kelamin itu," jawab Jaka sembari melirik ke arah saya. "Iblis kelamin? Bangsat kali kau, Jaka," kataku kemudian menyeruput kopi yang masih panas. Tidak lama kami ngobrol dan bercanda. Jaka kemudian menjelaskan bahwa Roni sudah terbebas dari kuntilanak dan bisa melanjutkan kehidupan dia dengan normal. Tentu Roni tidak mengetahui bahwa Sintalah yang mengusir kuntilanak kuning yang mengikutinya. Cukup kami saja yang tahu. Lagi pula Sinta juga tidak ingin diketahui banyak orang. Bahkan Ki Sabto sekalipun tidak tahu wajah Sinta. Begitu juga dengan Rizka saat itu. Selang beberapa saat kemudian kami pulang. Setelah mengantar Roni, kami kembali ke kontrakan. Ternyata pintu kontrakan tidak terkunci. Mungkin saat itu aku lupa untuk mengunci pintu. Sesaat kemudian ada seorang pemuda datang. "Assalamualaikum, Pak. Tadi malam kontrakan Bapak dimasuki pencuri. Baru saja, Pak, kami membawanya ke balai desa." Jelas pemuda itu setelah memberikan salam. "Waalaikumsalam. Oh begitu. Ya sudah, nanti saya menyusul ke sana." Kami butuh istirahat sejenak membersihkan diri. Aku sempat mengecek keseluruhan rumah, ternyata tidak ada barang yang hilang. Bahkan tidak ada tanda-tanda orang masuk rumah.
Rumah masih bersih seperti biasanya. Kemudian aku dan Jaka menuju balai warga. Sudah banyak orang-orang berkumpul di sana. Terlihat 2 orang yang sudah babak belur dan diikat dengan tali. Tanpa basa-basi langsung aku bawa ke kantor terdekat untuk diserahkan. Ketika aku membawanya keluar, para pemuda masih memukuli pencuri itu. Aku bawa masuk ke mobil Jaka dan aku antar ke polsek terdekat bersama Pak RT menyertainya. Meski mukanya pencuri itu babak belur, masih terlihat di matanya dia sangat ketakutan. Dalam perjalanan ke polsek, Pak RT menjelaskan, dari pengakuan pencuri itu, dia memang berniat mencuri meski awalnya tidak mengaku. Mereka tidak bisa keluar kontrakan, baru bisa keluar pagi tadi dan kepergok sama warga yang hendak berangkat ke sawah. Begini mas, mereka ini memang berniat mencuri malam itu, tetapi Pak RT hendak menjelaskan tetapi tertahan karena mungkin tidak enak ingin menyampaikan. Tetapi kenapa pak? Tapi biarlah pak, lagi pula tidak ada juga barang yang hilang ataupun rusak kok pak. Setelah menyerahkan mereka ke polsek dan berbagai penjelasan dan pengakuan pencuri itu, akhirnya pihak polsek memprosesnya, kemudian aku pulang. Di luar kontrakan sudah ada Pak Nas dan 2 orang pemuda. Kami turun dari mobil lalu mempersilahkan mereka masuk. Pak RT kembali menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Menurut pengakuan maling itu, sebut saja namanya Rudi dan Juno. Mereka sudah memantau kontrakan dari maghrib hingga malam kurang lebih pukul 11 baru mereka memulai aksinya. Rencana mereka mau menjebol jendela, namun karena salah satunya mengetahui pintu tidak dikunci, langsung saja mereka masuk. Baru saja mereka masuk, pintu langsung tertutup dengan keras. Mereka kaget dikira itu angin. Belum reda kaget mereka ketika masuk kamarku, terlihat dari luar jendela mata merah menyala. Tentu membuat mereka terkejut dan buru-buru keluar dari kamarku. Ketika keluar dari kamar dari arah kanan mereka dari dapur, sosok kuntilanak menyeramkan mendekati mereka. Mereka terkejut sampai terjatuh dan buru-buru lari keluar rumah. Awalnya mereka susah membuka pintu, tetapi ketika pintu terbuka lebar, mereka malah tidak jadi keluar. Sebab di depan pintu, harimau putih besar sudah menunggu yang sudah siap sedia menerkam mereka jika melangkah keluar. Akhirnya mereka teriak-teriak minta tolong, tapi sayangnya tidak ada yang mendengarnya. Hingga mereka pingsan, lalu tersadar kembali dan pingsan lagi dan terus menerus hingga pagi datang. Dan mereka dipergoki oleh orang warga yang melintas. Rudi dan Juno sangat pucat dan gemetar ketika ditemukan. Ketika dihakimi masa pun mereka pasrah. Bahkan Juno sempat berkata, lebih baik dihakimi warga daripada masuk ke rumah itu lagi. Begitu penjelasan dari Pak RT, aku juga menjelaskan tentang kemampuan yang aku miliki yang bisa melihat hal gaib. Ketika aku menyebut nama Neni, mereka terkejut. Namun begitulah adanya. Dengan adanya kejadian itu mereka harus percaya meskipun sudah di luar logika manusia. Ketika semuanya jelas mereka pamit pulang. Untung saja tidak dimakan sama macan putih itu maling, Jaka mengatakan sambil menghisap rokoknya. Untunglah mereka tidak keluar, aku menyaut ucapan Jaka. Beberapa jam kami istirahat dan bangun sore hari, kurang lebih pukul 4. Rizka menghubungi nomor teleponku. Baru semalam, sudah telepon saja itu Rizka, ucap Jaka. Rizka menelpon dengan nada yang cukup panik. Tidak diketahui kenapa, tiba-tiba Putri tumbang setelah pulang dari Gunung Marapi. Dia tidak sadarkan diri dan membuat Rizka sangat khawatir. Ada masalah apa lagi nih? Apa yang terjadi dengan Putri? Apa yang terjadi dengan Putri? Rizka hanya menjelaskan bahwa Putri seperti orang mati, tapi masih dalam keadaan hidup. Kondisi seperti inilah yang membuatku khawatir. Siapapun yang dekat denganku, mereka pasti mengalami hal sesuatu yang tidak diinginkan. Cycle untuk menekan energi spiritualku sudah terlepas. Ada banyak kemungkinan orang-orang di sekitarku akan mengalami hal terburuk. Ada apa Tori? Tanya Jaka yang melihatku murung. Sesuatu terjadi dengan Putri Jaka, kataku sambil merebahkan diri. Setelah beberapa penjelasan aku berikan kepada Jaka, sore itu kami langsung menuju ke tempat di mana Putri tinggal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.